Nama saya Yoga Kurniawan Santoso. Saya menjelaskan jaringan tumbuhan secara umum. Jaringan tumbuhan secara umum, tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian membentuk jaringan-jaringan sendiri, merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terlihat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Fungsi jaringan pada tumbuhan berikut ini. Yang pertama, melindungi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, memperkuat tubuh tumbuhan. Yang keempat, membantu mengedarkan sel makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Yang kelima, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang keenam, mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Nama saya Natania Melvalena. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Jaringan meristem atau embryonal merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan ini juga memiliki dinding sel yang tipis, terus mengandung banyak sitoplasma atau cairan sel, juga memiliki nukleus yang besar. Antar selnya itu rapat sehingga tidak ada ruang di antara selnya. Jaringan meristem juga memiliki sifat totipotensi, yaitu adalah sifat memperbanyak diri, makanya ia aktif membelah. Kemudian sel-sel dari jaringan meristem ini mempunyai berbagai bentuk seperti bulat, lonjong, prisma, ataupun kubus. Jaringan meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letaknya. Ini merupakan contoh dari tumbuhan berdasarkan letaknya, itu ada meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer itu adanya di ujung, yaitu ujung akar, dan juga ujung dari batang. Digunakan untuk pertumbuhan dan atau pertambahan panjang dari batang dan juga akar. Kemudian meristem sekunder. Meristem sekunder ini adanya di meristem sekunder ini adanya di cabang. Jadi dia itu tumbuh di jaringan yang sudah dewasa. Tumbuh di jaringan dewasa yang di dalam sel dewasa juga akan berubah jadi sel meristematik. Maka berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi tiga, yaitu interkalar, apikal, dan yang terakhir ada lateral. Interkalar itu letaknya ada di antara meristem primer dan sekunder. Jadi letaknya itu ada di sini. Lalu apikal itu letaknya di ujung batang dan juga ujung akar, sama seperti meristem primer. Sedangkan yang terakhir lateral. Lateral itu letaknya di antara rongga-rongga ini, rongga-rongga luas batangnya. Untuk fungsinya sendiri, apikal itu sama seperti meristem primer, yaitu pertumbuhan. Untuk interkalarnya sendiri sebagai penebalan dari batang ataupun akar. Terus untuk lateralnya sendiri sama dengan meristem sekunder. Jadi itu hanya berbeda nama saja, namun fungsinya yang primer sama seperti apikal dan yang sekunder sama seperti lateral. Nama saya Bayu Pamungkas dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi, lalu mempunyai karakteristik yang ukuran selnya relatif lebih besar daripada meristematik, lalu mempunyai ruang antar sel, dinding sel, memiliki penebalan sesuai dengan fungsinya, terus sitoplasma sedikit dan mempunyai vakuola berukuran besar. Jadi ini adalah struktur jaringan dewasa. Jadi yang di dalam yang ini namanya adalah
Nah, dan yang di dalam yang tipis itu namanya adalah lem. Dan yang bulat-bulat ini yaitu namanya jaringan dasar, dan yang di luar adalah namanya ini. Perkenalkan, nama saya Priya Lestari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan pelindung. Jadi jaringan pelindung sendiri itu adalah jaringan yang letaknya di paling luar tumbuhan, yang fungsinya itu untuk melindungi seluruh tubuh tumbuhan. Jadi di jaringan pelindung sendiri itu terbagi atas dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang pertama itu jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis sendiri itu merupakan jaringan yang letaknya di paling luar, yang fungsinya itu seperti mirip kulit manusia, yaitu untuk melindungi bagian dalam tubuh. Adapun karakteristik dari jaringan epidermis ini, yang pertama itu terletak di bagian luar untuk melindungi bagian dalam tubuh. Yang kedua itu tersusun atas satu sel, adapun yang tersusun dari beberapa sel. Yang ketiga itu memiliki jarak yang rapat dengan sel lainnya. Hal ini berfungsi untuk mencegah masuknya organisme lain seperti bakteri. Yang keempat yaitu vakuola yang besar. Vakuola yang besar ini sehingga vakuola yang besar ini mengakibatkan sel-selnya menjadi kembung dan akan mempersulit organisme lain untuk masuk. Yang kelima itu tidak memiliki kloroplas. Yang keenam biasanya tuh bersifat transparan. Contohnya kayak di daun. Nah, di daun itu sendiri tuh bersifat transparan karena untuk mempermudah masuknya cahaya matahari. Di jaringan epidermis sendiri nanti akan dimodifikasi atau yang biasa dikenal dengan nama derivat. Adapun macam-macam derivat yaitu yang pertama ada derivat trikoma. Derivat trikoma ini bentuknya seperti rambut. Fungsinya itu untuk menekan transpirasi dan juga untuk menghasilkan zat untuk pertahanan sel. Lalu yang kedua itu ada rambut akar. Bentuknya itu emang sama kayak trikoma, tapi si rambut akar ini cuma terdapat di akar, sedangkan di trikoma ini hanya terdapat di daun dan batang. Fungsinya juga berbeda. Si rambut akar ini berfungsi untuk penyerapan air dari dalam tanah. Lalu yang ketiga itu ada sel kipas. Dinamakan sel kipas karena bentuknya itu mirip kipas. Nah, fungsi dari sel kipas ini untuk melindungi dari kekeringan. Jadi pada saat daun itu mengisi air, nanti si daun itu akan terbuka lebar. Ini saat mengisi air. Lalu pada saat daun ingin mengeluarkan air, nanti daunnya ini akan menutup kecil seperti ini. Bakalan tertutup daunnya. Yang keempat itu ada stomata. Stomata sendiri itu bentuknya kayak mulut. Fungsi stomata ini sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Stomata juga berfungsi untuk membantu tempat fotosintesis. Setelah epidermis, yang kedua itu ada jaringan gabus. Jaringan gabus sendiri ialah jaringan yang terbentuk setelah batang mengalami pelebaran. Setelah batang mengalami pelebaran, sel epidermis akan rusak dan digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada epidermis. Jadi yang di sini itu namanya epidermis, terus yang di tengah ini namanya korteks, dan yang tengah ini namanya sel pusat. Nah, di sini itu namanya kambun gabus dan di sini itu jaringan gabus. Jadi si kambun gabus ini bakal terbentuk karena sel pusat ini nanti akan membelah secara terus-menerus sehingga mendesak sel epidermis ini untuk hilang. Sedangkan korteks itu nanti di dalamnya itu ada yang namanya sel parenkim yang akan mengakibatkan terjadinya kambun gabus. Yang kedua itu ada yang namanya eksodermis. Jadi si eksodermis ini yang berbatasan langsung dengan si korteksnya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya endodermis. Jadi si endodermis ini letaknya ada di sini, yang fungsinya itu untuk mencegah keluarnya cairan dari dalam korteks.
Halo, nama saya Bagus Maulana. Saya akan menjelaskan tentang jaringan dasar parenkim. Parenkim disebut jaringan dasar karena terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, sel-sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Ruang antar sel berperan dalam proses pertukaran gas. Yang B, dinding sel tipis dan mempunyai vakuola besar untuk menyimpan makanan cadangan. Yang C, sel-selnya berbentuk polihedral atau disebut juga selnya banyak. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5 macam, yaitu parenkim asimilasi, parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur jaringan parenkim. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Untuk bagian yang sini, ini namanya lamela tengah. Sini adalah kayak bilik-bilik, namanya butir amilum. Yang ini. Untuk bagian yang kosong ini namanya ruang antar sel. Nama saya Anggi Baruni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan penguat. Di sini jaringan penguat pada tumbuhan digunakan untuk pengukuhan tubuh tumbuhan. Berdasarkan batang dan sifatnya. Jaringan penguat dibedakan menjadi 2, yaitu yang satu jaringan kolenkim dan yang satunya lagi jaringan sterelkim. Jaringan kolenkim mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Tersusun atas sel-sel hidup, umumnya terletak di bawah epidermis batang. Terus kolensin juga tidak terdapat pada akar. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, hektin, dan hemiselulosa untuk penguat organ-organ tumbuhan. Dan yang ketiga merupakan jaringan penguat organ-organ yang masih aktif dan yang masih mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Berdasarkan batang dan letak penebalannya, kolenkim dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kolenkim angular, yang kedua kolenkim lamelar, dan yang ketiga adalah kolenkim tubular. Jaringan sklerenkim itu mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri atas sel-sel yang mati dengan dinding sel yang tebal, dan yang kedua itu hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Dan yang ketiga itu merupakan jaringan penguat dengan dinding sel sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Itu terdiri atas serabut sklerenkim dan sklereit. Di sini ada gambar jaringan penguat. Yang di sebelah kiri saya ini namanya batang yang bujur, dan yang sebelah kanannya ini batang yang lonjong atau memanjang gitu. Dan ini sama-sama terdapat nukleus, dinding sel, dan sitoplasma. Dan di sini nukleusnya itu bulatan kecil yang ada di sitoplasma. Terus yang dinding selnya itu pinggir-pinggiran yang di pinggiran gitu. Nah, yang di sini tuh sama aja namanya nukleus. Dan yang sama juga disebut dengan isinya itu namanya sitoplasma, dan ini juga namanya sitoplasma. Terus yang pinggir-pinggirannya itu, samping-sampingnya itu dinamakan dinding sel. Jadi di sini gambarnya itu sama-sama mempunyai dinding sel, nukleus, dan sitoplasma. Perkenalkan, nama saya Aida Nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang
bentuk dan sifatnya, sel jaringan pengangkut dibedakan menjadi xilem dan flume. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Flume berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di sini xilem tersusun dari selnya tersusun dari sel mati, dan xilem itu arahnya ke atas satu arah. Di sini ada air dan mineral. Xilem ini tidak memiliki dinding pembatas dan dindingnya sangat tebal mengandung lignin. Untuk jaringan flume mempunyai tersusun sel mati dan sel hidup. Di sini ada memiliki dua arah, ke atas dan ke bawah. Jaringan flume di sini ada sel yang memiliki dinding pembatas yang berpori. Ini ada pengangkutan pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan intravaskular. Pengangkutan ekstravaskular merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Proses transportasi tersebut bisa melalui dua cara, yaitu simplas dan apoplas. Sementara itu, pengangkutan intravaskular merupakan proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh xilem dan pembuluh tapis flume. Proses pengangkutan intravaskular pada pembuluh xilem. Yang pertama, xilem akar, selanjutnya xilem batang, selanjutnya xilem tangkai daun, selanjutnya xilem tulang daun dan mesofilm. Nama saya Muhammad Fadlan Tafian. Saya akan menjelaskan pengertian penyusun dan organ akar. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun tersusun atas berbagai jaringan merupakan kelompok sel sejenis yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Khusus tumbuhan dikotil, mangga, pepaya, terdapat titik tumbuh sekunder pada bagian rabium bidang, proses yang menyebabkan pertumbuhan membesar sudu bidang. 1. Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, meskipun ada juga yang di permukaan tanah. Akar berasal dari lembaga radikula. Akar lembaga pada tumbuhan dikotil akan tumbuh terus sehingga akan membentuk akar tunggang. Sedangkan akar monokotil mati dan pandai pangkal pada batang akan tumbuh akar-akar yang sama, ukurannya sama, sehingga akan membentuk akar serabut. Ini gambar struktur akar. Yang ini roen. Ini itu nanti kayaknya. Terus yang ini Nama saya Faza Fadila. Jadi di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu batang dan daun. Yang pertama itu ada batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang menopang pada daun dan bunga. Fungsi batang sendiri yaitu tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada batang ini tersusun atas jaringan yang pertama yaitu epidermis. Epidermis sendiri ini fungsinya sebagai jaringan sel-sel yang menutupi permukaan organ. Yang selanjutnya itu ada korteks.
Korteks sendiri memiliki korteks sendiri yaitu bagian luar dari batang. Dan yang terakhir yaitu ada style. Style sendiri ini adalah lapisan yang terletak di batang yang terdiri dari perikambium dan berkas pengangkut. Yang selanjutnya yaitu ada daun. Daun sendiri ini daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat makanan atau yang sering kita sebut dengan fotosintesis. Daun dinyatakan sebagai daun yang sempurna ketika daun itu memiliki 3. Yang pertama itu pelepah daun, yang kedua itu ada tangkai daun, dan yang ketiga itu ada helaian daun. Contohnya seperti daun tumbuhan pada bambu dan pisang. Ada pula beberapa tumbuhan yang tidak dinyatakan lengkap karena dia tidak sesuai dengan yang 3 tersebut atau dia hanya memiliki 2 saja. Contohnya itu seperti tumbuhan mangga dan nangka. Daun sendiri tersusun atas, yang pertama itu epidermis. Epidermis merupakan jaringan sel-sel yang menutupi pertumbuhan organ. Yang kedua yaitu yang selanjutnya itu ada mesofil pada bagian ini. Mesofil ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel parenkim untuk fotosintesis karena dia mengandung banyak kloroplas. Yang selanjutnya itu ada berkas pengangkut. Yang ini tuh atau kilem, floem atau bisa disebut juga berkas pengangkut. Dan yang terakhir selanjutnya itu ada jaringan tambahan yang terletak di bagian sini. Jaringan tambahan ini merupakan jaringan tambahan ini untuk mendukung adanya fotosintesis atau bisa disebut dengan kloroplas. Nama saya Rehan Rasy Albani dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang bunga dan biji. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang berasal dari modifikasi daun. Bunga memiliki macam-macam bentuk dan warna. Bunga terdiri dari bagian-bagian steril dan fertil. Bagian steril terdiri dari ibu tangkai bunga, terus dasar bunga, terus daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, daun kelopak, mahkota bunga, daun mahkota. Terus yang bagian fertilnya terdiri dari benang sari dan putik. Selanjutnya ada biji. Biji adalah alat perkembangbiakan utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organ buah. Buah merupakan bakal buah yang telah difertilisasi. Kemudian buah sendiri memiliki 3 lapisan, lapisan luar, dalam, dan juga lapisan tengah, di mana 3 lapisan itu disebut perikarp. Perikarp merupakan perkembangan dari bakal biji buah. Nama saya Netiza Sisawayasara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kultur jaringan. Pengertian kultur jaringan adalah membudayakan jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya, ataupun suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik. Aseptik adalah bebas hama, sehingga tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh kembali menjadi tanaman lengkap kembali. Prinsip utama teknik kultur jaringan itu adalah memperbanyak tanaman menggunakan bagian vegetatif tanaman pada media buatan yang dilakukan dalam tempat yang steril. Perbedaan teknik kultur jaringan Perbedaan teknik kultur jaringan dan teknik
teknik konvensional adalah dilakukan dalam kondisi aseptik dalam sebuah botol dengan medium dan waktu tertentu. Dalam teknik ini, sel, protoplasma, jaringan, dan organ tubuhan diisolasi untuk menumbuhkan bagian yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman dalam kondisi aseptik. Saya Andra Aryono, saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tujuan dan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan mempunyai beberapa tujuan. Satu, menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dengan lahan yang tidak terlalu luas dan waktu yang singkat. Kedua, menghasilkan tanaman yang bebas penyakit. Tiga, melestarikan jenis tanaman langka. Keempatnya, mempertahankan sifat-sifat tanaman induk. Kelima, menghasilkan varietas tanaman baru. Dan untuk difusi protoplasma. Selanjutnya beberapa macam teknik kultur jaringan sebagai berikut. 1. Kultur meristem. Explant yang digunakan berupa jaringan meristem. 2. Kultur kloroplas. Explant yang digunakan berupa kloroplas dan yang biasanya digunakan untuk fusi protoplasma. 3. Kultur pollen atau encer. Explant yang digunakan berupa putik atau benang sari. 4. Kultur spora. Explant yang digunakan berupa spora tanaman paku atau lumut. 5. Kultur fusi protoplasma. Kultur yang digunakan berupa protoplasma. Saya Din Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan kultur jaringan. Pertama itu ada sterilisasi dan persiapan. Pada tahap sterilisasi dan persiapan, dilakukan pembuatan medium kultur, sterilisasi alat, dan pengambilan explant. Tahap selanjutnya itu ada persiapan explant. Potongan bagian jaringan tanaman yang digunakan untuk inisiasi suatu kultur in vitro. Selanjutnya itu tahap keempat itu ada inokulasi, yaitu kegiatan penanaman explant ke dalam botol kultur atau penanaman ulang explant. Dan tahap kelima itu ada multiplikasi, kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam explant pada media. Selanjutnya itu tahapan terakhir itu ada aklimatisasi. Dilakukan penyesuaian plat tanaman hasil kultur jaringan pada lingkungan baru sebelum dipindahkan ke lahan tanaman transplantasi. Saya Nabila, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teknik kultur jaringan. Kebanyakan tanaman yang menggunakan teknik kultur jaringan ini memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak memerlukan lahan luas. Yang ketiga, tidak bergantung kepada musim sehingga dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Yang keempat, bibit yang dihasilkan lebih segar dan seragam. Selain mempunyai kelebihan, tanaman jenis teknik kultur jaringan ini memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memerlukan biaya yang besar karena menggunakan ruangan laboratorium steril serta menggunakan bahan-bahan kimia yang mahal seperti zat pengatur tumbuh. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dari setiap tahapannya untuk meminimalisasi kegagalan. Yang ketiga, memerlukan aklimatisasi ke jaringan luar karena hasil tanaman kultur ini berbentuk kecil dan bersifat aseptis. Nah, bersifat aseptis artinya bebas dari mikroorganisme.